pada saat itu, Rip, saya bercita-cita pengen jadi dokter Andes. Dokter Andes. Saya pengen jadi dokter Andes, walaupun cita-cita itu nggak pernah terpenuhi. Karena begitu saya tamat kuliah, bukan dokter Andes gelarnya, udah sarjana alam gaib ya. Berubah nomenklatur. SHG. Sudah berubah nomenklatur. Jadi pada saat itu, ya pengennya dokter Andes bisa ceramah di depan masyarakat, udah gitu. Karena hebat sekali, saya tengok, saya menunggu Ustadz kalau maulid itu lama Ustadznya datang tapi tetap ditunggu. Begitu nanti Ustadznya sampai disambut, kadang-kadang dibawa makan, dikasih makan yang enak-enak, baru dia nanti ceramah. Wah, pulang dapat amplop gitu kan. Kok enak sekali kehidupan mubaligh itu gitu. Jadi pengennya saat itu jadi mubaligh aja gitu. Jadi mubaligh, jadi penceramah, tapi intinya kalau ditanya orang mau jadi apa? Nama saya AAT itu, Rip. Ya. Jadi sebenarnya kan Azhari, dipanggil Az, lalu dia bergeser menjadi Ad. Ad. Panggilan kecil saya itu Ad. Kalau nama saya diinisialkan kan AAT itu. Jadilah dia Aad. Jadi waktu kecil ada yang manggil Ad, ada manggil Ad, ada yang manggil Aad gitu. Kalau tanya orang, Ad mau jadi apa? Dokter Andes. Itu jawabannya begitu. Mau jadi apa? Dokter Andes. Ya, ketika disebut Dokter Andes pada saat itu konotasinya ya penceramah atau mubaligh itu gitu. Setelah nomenklaturnya kelihatan berubah itu Bang, dari dokter Andes ke sarjana agama, ya kan? Ada perubahan orientasi cita-cita nggak Bang di situ Bang? Nah itu kan sudah masuk ya, sudah masuk. Jadi titik kisar kedua itu sebenarnya saya ketika berada di HMI itu. Kenapa? Karena waktu dimasuk ke IAIN saat itu, saya sebenarnya nggak menemukan hal-hal baru. Kenapa tidak menemukan hal-hal baru ketika kuliah semester 1, 2, 3? Karena apa yang dikaji itu sudah selesai di MAPK. Jadi misalnya begini, ketika belajar di Rasa Islamiyah berapa itu ya, di Syariah ya, di Rasa Islamiyah 1, 2, atau 3, ada 3 itu, yang saya lupa itu pun, yang usul fikihnya yang keberapa. Itu kitab yang dipelajari, ilmu usul fikih, Abdul Wahab Khalaf. Abdul Wahab Khalaf itu sudah habis kita telan, kita lumat, kira-kira begitu. Di Padang Panjang, yang gurunya itu, saya masih ingat namanya, Ustadz Muhammad Nur, dari Parabek, dan ini murid dari Dr. Satria Effendi MZin, yang ahli usul itu, almarhum. Jadi usul fikihnya ya kami menggunakan itu. Jadi misalnya saya masih ingat tuh, apa itu istihsan, itu masih hafal itu, karena memang disuruh hafal. Udhulul mustahid an muqtada qiyasin jalil ila qiyasin, itu hafal gitu, disuruh hafal. Ketika masuk ke YIN, ya pelajarannya balik ke situ lagi, ke usul fikih, ke kitab Abdul Wahab Khalaf. Di Padang Panjang, kita sudah belajar tafsir Al-Maraghi. Itu malah gurunya membuat diktat-diktat. Al-Maraghi itu kan tafsir yang masuk dalam kontemporer, yang jauh lebih modern dibanding Ibnu Katsir. Kita tidak pakai Jalalain di sana itu. Nah, jadi memang kalau kalam, ya kalam itu perdebatan Jabariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, itu memang sudah ditelaah. Dan ternyata itu sekarang model. Jadi begini, di Tapanuli Selatan itu ada satu pesantren namanya Allahumma shalli ala Muhammad. Lupa saya nama pesantrennya itu, yang selalu menang olimpiade. Kalau untuk SMA 1, untuk man negeri itu tewas semua dibuatnya. Mereka hanya bersaing dengan sekolah-sekolah punya saudara-saudara kita di sebelah, misalnya itu ada sekolah-sekolah apakah China, apakah sekolah-sekolah Kristen, itu yang mereka berhadapan itu, dan juga bisa menang. Di mana rupanya naik satu tingkat itu, malah ada 2.
Jadi kalau anak kelas 2 SMA, itu buku yang sudah mereka pelajari adalah buku untuk anak kelas 3. Jadi anak kelas 3, buku yang dipelajari adalah untuk universitas. Kami di Padang Panjang itu, di MAPK itu, untuk kasus Padang Panjang, yang dipelajari di semester 1 dan 2 di IAIN, itu sudah dipelajari pada saat kelas 2, kelas 3 gitu. Jadi saya tidak menemukan sesuatu yang luar biasa ketika kuliah. Nah, saya masuk 91, nah bertemunya saya itu mendapatkan sesuatu yang baru ketika saat MOP itu, MOP. Masa orientasi pengenalan, HMI itu makanya di Medan itu pada masa-masa itu menarik juga karena untuk masa orientasi pengenalan itu bisa 3 hari itu. Dari Jumat sore sampai Sabtu 1 harian, Minggu 1 harian, lalu berkurang menjadi 2 hari dan sekarang tinggal 1 hari ya. Saya dapat yang 3 hari itu. Jadi NDP itu diberikan pada Minggu, hari-hari terakhir itu. Tapi Bang, Padahal masih pengantar. Kenapa saat Nah, itu lebih memilih HMI, Bang? Nah, itu juga saya kan tradisinya Al-Wasliyah. Itu masuknya ke himmah gitu ya, masuknya ke himmah. Ya, kenapa saya ke HMI itu faktornya ada 2 itu, ada 2. Pertama, yang progresif itu ya abang-abang di HMI itu. Abang-abang HMI pada waktu itu nggak tahu saya, padahal kita belum punya HP, kita belum punya alat komunikasi, tapi mereka punya data itu. Yang masuk itu ada semacam pemantauan kira-kira yang potensial, semua itu. Jadi bukan yang pintar aja, yang pintar, iya, yang aktif diambil, yang agak anaknya lucu-lucu, nanti kan ketemu itu pada saat maba ya, maba itu ketemu, lucu-lucu ditarik, itu mereka punya data semua. Yang cantik juga dideketin, yang cantik, yang ganteng itu ditarik gitu. Dan mereka paling progresif itu ada senior saya itu ketua umum komisaris sebelum saya itu namanya Bang Muhammad Ramadan, itu dia punya istilah menebar racun itu, tapi racunnya bukan mematikan, racun yang menghidupkan. Ya bahasa anak mudanya TPTP itu, Rip. TPTP, tebar pesona. Memang abang nih ganteng, pintar, cerdas, komunikasinya bagus. Dan ada beberapa senior lagi yang hebat-hebat itu ya. Jadi faktor didekati lebih awal. Nah, tapi yang membuat saya menjadi kepincut itu, saya bertanya, kenapa abang-abang ini nggak pernah mau bawa tas ke kampus? Nah itu mereka nggak bawa tas. Mereka bawa buku itu ya, misalnya ini buku. Diteng-teng. Itu dipegang, ditenteng gitu. Dipegang, ditenteng segala macam. Nanti kalau ada adik-adiknya ingin tahu, Bang itu buku apa Bang? Dia tunjuk, dia jelasin sedikit gitu. Nah, dan itu banyak yang begitu. Jadi bukan bawa tas, lalu enggak gitu. Bawa buku seperti itu. Itu yang membuat saya tertarik. Begitu kita nanti ajak diskusi, kita disekaknya itu. Belum bisa, belum level kau ini. Baca banyak. Wah, di situ kita menjadi penasaran ya. Lalu disitulah yang membuat saya masuk HMI. Begitu bertemu dengan HMI, ya saya menemukan sesuatu yang baru. Kenapa? Ya itu tadi. Walaupun dia pengantar NDP, itu saya masih ingat tuh Bang Usup namanya, Bang Usup Tanjung dari Usuluddin, lucu luar biasa, tapi menarik. Saya ini adik-adik semua, dia Tanjung, padahal dia Tanjung, tapi modelnya macam orang Jawa yang ngotok. Saya ini adik-adik semua hanya membawa Anda sampai depan pintu nilai dasar perjuangan. Tapi dia udah jelasin kemana-mana. Awak berpikir, sedangkan pengantarannya begini, apalagi nanti isinya. Ini belum masuk, kalian belum masuk. Masih di depan. Dia jelaskan itu semua. Wah, itu sampai ya ada juga metode-metode yang kita sering sebut itu
apa ya semacam cuci otak juga, ada konstruksi juga, tapi sedikit-sedikit lah gitu ya, sedikit-sedikit dia ingin merangsang cara berpikir. Nah, seterusnya itu saya ikut terus masuk di LK1 dan memang saya menemukan sesuatu yang baru, ya luar biasa ya. Kalau saya ditanya kapan saya mulai mengenal nama-nama Ziauddin Sardar, Murtada Mutahari, Ali Syariati, itu malah ketemunya di HMI. Nama-nama itu muncul gitu. Ya kalau Cak Nur ya sudah itu aja yang diulang-ulang kayak wirid gitu ya. Kalau kuliah itu ya waktu kuliah ya biasa saja, datar saja waktu kuliah itu. Tapi nanti mulai dia ketemu ketika saya semester 4, nah ketemu dengan dosen-dosen yang latar belakangnya HMI, dan itu ada beberapa yang langsung murid Cak Nur, wah di situ saya menemukan hal-hal yang membuat saya memang inilah rumah bagi saya. Jadi kalau tadi mau disebut titik kisar kedua ya, kalaupun dia mau disebut titik kisar yang pertama itu saya lahir dari keluarga yang memang bisa disebut religius, orang-orang yang masuk dalam tarekat Naqsabandiyah, dan saya diajari langsung ya oleh, itu ada pengalaman yang menarik. Saya dulu nggak tahu ya, mungkin saya kira saya nggak bodoh-bodoh amat, tapi pada saat itu kok baca Qur'annya nggak betul itu. Itu langsung diajar oleh kakek saya dari pihak ibu, bergelar Khalifah Abdul Razak ya, namanya Suhaimi ya, Atuk Suhaimi Khalifah. Entah kenapa saat itu ketika membaca, ini udah naik Quran, itu naik Qurannya malam Rabu, ada pulut, ada telur. Semua teman-teman yang ngaji malam itu kumpul di situ semua. Saya nggak bisa baca, malah nggak bisa baca. Nggak ada dari mulut saya keluar suara itu. Itu mata saya itu macam dicucuk, tak, lalu berair nangis. Setelah itu kok terang semua gitu, terang. Dan saya bisa baca. Dan mulai saat itulah saya juga masuk, ini juga masuk pada dunia perkorian. Nah, saya belajar lagu-lagu Al-Quran, tapi memang saya hanya sampai kecamatan aja. Kalau udah ke kabupaten itu udah tumbang aja itu terus. Walaupun dikirim dari kecamatan Patumba sampai kabupaten, kalah, harapan juga nggak pernah dapat. Tapi kalau di kecamatan dari anak-anak sampai remaja itu ya saya selalu juara itu kan di bawah. Tapi titik berangkat itu dari situ gitu. Suara saya pun bisa keluar bagus, bacaannya pun bagus. Tapi entah kenapa pada saat itu, padahal selama ini bisa ngaji juga, nggak bodoh-bodoh amat gitu. Tapi pada saat naik Quran, orang udah rame, udah pakai balai. Di Melayu itu ada balai namanya. Kertas-kertas, telur, ada ayam, itu pulut. Jadi pulut itu dikasih penjelasan, inilah ilmu yang lengket gitu. Kalau ayam itu lezat, nikmat, beginilah nanti suaramu itu, kira-kira begitu. Di situ dicucuk mata saya, baru saya nangis jadi-jadinya itu. Tapi siap nangis, saya baca Quran lancar sekali. Teruslah saya masuk pada dunia perkorian. Itulah titik kisar yang pertama kalau pakai istilahnya Buya Syafi'i, ke Padang Panjang, baru ke IAIN, tapi di IAIN itu menjadi wasilah bertemu dengan himpunan mahasiswa Islam. Baik. Tadi Bang, HMI itu kalau bisa disebut sama Abang itu ya salah satu fase yang membentuk Abang lah, kira-kira begitu ya Bang ya. Saat itu setting kultural yang ditawarkan oleh HMI sehingga Abang betah di HMI, kemudian mampu meningkatkan mutu dan kualitas Abang itu seperti apa Bang setting kultural yang dimiliki HMI? Iya, pada saat itu memang
kalau saya ditanya apa yang membuat saya tertarik di HMI, mungkin itu kan sekitar tahun 91, 92, 93 ya. Ketika saya di awal-awal di HMI, memang kalau kita lihat nanti dinamika politik Indonesia itu masih stabil, masih normal saja gitu. Demo-demo juga tidak banyak, gerakan-gerakan yang protes apa segala macam itu tidak. Itu kan nanti kan sampai 98 ya. 98 itu awal-awal 97 itu sudah mulai itu. Itu saya sudah tamat, saya di S1 saya sudah tamat. Tapi saya mulai berkiprah itu tahun 91, 92, 93, maka Stambuk saya itu 91, Rip, di Fakultas Syariah itu 91. Memang nuansa yang muncul saat itu ya nuansa intelektual, nuansa akademik gitu. Jadi diskusi-diskusi, debat-debat itu yang nuansa itu yang muncul. Kalau gerakan-gerakan yang bernuansa keumatan itu juga saat itu tidak banyak dilakukan oleh anak-anak HMI gitu ya. Walaupun pada saat training itu selalu saja disebut kita peduli dengan umat, ini nasinya kita dari umat, kira-kira begitu. Tapi memang pada era saya itu intelektualismenya yang amat sangat menonjol, dan itu yang membuat saya tertarik gitu. Ber-HMI, diskusinya dari buku ke buku, dari wacana ke wacana, ditambah dengan di IAIN itu dosen-dosen yang cerdas, yang pikirannya itu cemerlang, itu rata-rata senior HMI gitu. Ada misalnya almarhum ya Profesor Fadil Lubis itu. Yang sekarang jadi rektor UIN Sumatera Utara, Profesor Syahrin. Lalu ada sekarang ini jadi Prof Nawir, tuh Prof Amir Nuruddin. Bahkan saya ketemu dekan syariah pada saat itu yang dia tidak HMI, ya tidak HMI, tapi dia memang muridnya Cak Nur gitu, dekat sekali dengan Cak Nur itu Prof Yasir Nasution gitu. Jadi dengan beliau juga kita banyak berdiskusi pikiran-pikiran. Jadi nuansa intelektualisme itu pada era itu cukup kuat, cukup menonjol, dan itu yang membuat saya tertarik gitu. Nah, kenapa puncaknya itu ketika LK1 itu penceramah pemateri NDP-nya itu senior saya langsung di Fakultas Syariah. Namanya Dr. Andes Marasunan, tuh luar biasa, itu pengabdiannya luar biasa sekali.